Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel No Degree Developer. Pada video kali ini, saya akan melakukan demonstrasi tutorial mengenai to-do list app. Untuk tag yang digunakan, saya akan menggunakan React.js dan juga Tailwind CSS. Untuk tutorial setup React.js sudah kita bahas di video sebelumnya, jadi kita akan langsung saja masuk ke tutorial. Baik, pertama-tama seperti biasa, buka directory apapun yang akan kita gunakan untuk menyimpan proyek yang akan kita buat. Lalu buka CLI, saya akan membuka command prompt. Lalu buat React application seperti yang sudah kita pernah bahas. Untuk project name-nya saya akan tulis to do app. Untuk framework yang akan saya gunakan adalah React dan untuk variannya adalah TypeScript. Kita ikuti instruksi. Instruksinya kita masuk cd to do app. Tekan tab. Lalu lakukan instalasi. Baik, jika sudah selesai, maka buka proyek dengan VS Code. Di VS Code ini saya akan mulai menghapus-hapus file-file yang tidak saya perlukan. Contohnya app.css karena saya akan menggunakan tailwind.css. Ini akan saya ubah terus semua, export default, function, app. Lalu buka command CLI dengan cara control backtick. Jika bingung dengan control backtick maka bisa ke menu view. Di sini ada terminal control plus backtick. Oke, diklik. Nah, diklik tutup, kita buka lagi. Lalu sekarang kita masuk ke web browser. Saya pilih Chrome. Lalu cari Tailwind CSS. Di sini langsung get started aja. Karena kita menggunakan Vite tadi, kita using Vite. Lalu kita mulai install dependencies untuk CSS-nya. Kita copy paste. Balik ke proyek, copy paste, enter. Oke, setelah selesai, kita balik lagi. Kita ikutin. Di sini config the Vite plugin, add the ini di Vite configuration. Kita balik ke proyek. Ini Vite config-nya di sini. Nah, di sini kita disuruh import dan masukin Tailwind CSS. Karena saya sudah ada ini ya, kita bisa langsung cepat langsung diimport. Jadi jangan lupa untuk dipanggil. Oke, save. Kita lanjut. Sekarang import Tailwind CSS di file CSS kita. Nah, file CSS yang kita akan gunakan adalah index.css. Kita hapus, ganti aja semuanya. Karena index.css ini langsung diimport ke main.tsx. Jadi kita gunakan ini untuk file yang menaruh Tailwind CSS-nya. Baik, langsung ya, ini dijalankan. Kita cek di app.tsx. Kita coba masukkan H1, hello world. Kita masukkan class name. Nah, di sini kalau misalnya belum ada ini ya bantuannya, kita bisa melakukan reload. Kita masuk ke sini, gunakan Ctrl Shift P untuk memudahkan. Ctrl Shift P. Nah, muncul kayak gini, kita mulai reload Windows. Jadi biar ada bantuan untuk kita menggunakan Tailwind CSS tersebut ya. Ini reload Windows. Nah, kalau sudah, di sini udah bakal muncul bantuan. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah muncul bantuannya. Kita coba font semi bold, kita save. Lalu kita mau coba npm run dev. Nah, ini sudah berhasil berarti ya. Karena kalau kita misal ubah ke 4, nah dia akan berubah jadi besar. Jadi Tailwind CSS-nya sudah berfungsi. Kalau misalnya teman-teman belum ada, jangan lupa untuk menginstal extension mengenai Tailwind CSS agar ada bantuannya ya, Tailwind CSS Intelligence ini. Jadi nanti kalau di sini kita tinggal klik Ctrl plus spasi, dan nanti bakal muncul bantuan-bantuannya. Kita misalnya pengen warna gitu ya, color, text, yellow misalnya. Nah, udah ada muncul bantuannya, jadi kita nggak perlu bingung. Nah, berubah. Oke.
Baik, sekarang kita mulai untuk ngodingnya. Kita akan membuat to-do list app. Maka di sini saya mulai untuk mengubah. Ini belum ada warnanya dulu. Kita tulis to-do app. Kita ubah ke main. Ya, saya juga udah menginstal extension deh. Jadi ini kalau misalnya saya ubah, langsung tag pembuka dan tag penutupnya berubah. Kalau pengen teman-teman ikut juga, di sini sudah ada tag auto rename tag. Jadi ini tutup pembuka dan penutupnya ikut semua. Oke, sini saya akan ubah ke main sebagai utama backgroundnya. Sini saya akan bikin section, ya ini sebagai kotak untuk to do app-nya. Oke, ini ubah kedua aja. Di sini kita masukkan class name, flex, justify, item center, lalu hanya kita ubah ke screen. Oke, terus bg-nya gradient to, ya dari left ke right, berarti L ke R, left to right. Oke, B to right ya, gini. Terus BG pertamanya kita masukkan warna indigo 500 to purple 600 ya. Nah di sini class name juga kita kasih radius. Kalau di sini round ya, roundnya kita kasih XL aja. Roundednya kita kasih XL. Oke, terus P-nya kita kasih ini padding Y kita kasih 8 atau 10 boleh, PX-nya kita kasih 6. Baik, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini udah bagus ya. Tapi ini kurang border biar kelihatan. Kita save. Nah, ini muncul. Bordernya warna white. Terus kita kasih opacity. Nah, jadi bagus. Atau kalau kurang kelihatan, kita kasih 30. Bagus ini. Terus BG-nya saya kasih white dengan opacity 20. Oke. Di sini juga ada backdrop blur. Backdropnya blurnya saya kasih MD aja. Nah, ini jadi ada blur-blurnya sedikit. Jangan lupa kasih shadow biar bagus. Oke. Shadow MD gitu ya. Oke, harusnya udah ada. Kalau misalnya kurang, kasih XL juga boleh. Oke, udah bagus to do app-nya. Kita taruh di center aja. Ini belum kelihatan ya. Nanti soalnya baru tulisan H1. Jadi kita mulai masuk ke list. Di sini kita kasih input. Nah, nanti ada input untuk inputnya untuk kita masukkan tas-tas yang pengen kita kerjakan. Di sini kita akan menggunakan use state, const, use state. Seperti yang saya bicarakan, kalau misalnya enaknya TypeScript bisa dikasih tipe data. Nah, di sini string. Di sini saya akan memasukkan tasnya ya. Task, set task. Oh iya, di sini karena kita nanti akan melakukan pengecekan gitu ya. Ada task yang dicek sama di uncheck gitu ya. Kita bikin deh interface-nya untuk task. Di sini ada task dengan tipe data string, lalu ada isCheck ini ya, dan tipe data boolean. Di sini masukin task-nya, tapi array karena kita pengen bikin banyak task. Di sini array juga. Jadi task-nya ini bakal berisi task ini dan juga ada isCheck-nya. Jadi dia udah di jalan, udah benar, udah dijalankan atau belum ya task-nya itu. Oke, inputnya di sini. Terus untuk current task-nya kita bikin lagi state. Oke, tipe datanya, nah ini baru string karena yang akan kita gunakan untuk memasukkan di input sini ya. Value-nya current task
Lalu on change, dia set current task, kita masukkan value dari inputnya ya, e.target.value, biar kelihatan di bawahin, enter. Oke, jangan lupa kasih class name. Di sini saya kita nih nggak kelihatan kan ya. Nah, outline-nya kita kasih none, nggak ada outline, jadi ketika diklik nggak ada. Bordernya nggak ada, kita kasih BG aja, BG-nya white 20. Nah, kelihatan kan? Di sini kasih rounded biar bagus, MD. Nah, udah kelihatan. Terus jangan lupa padding X-nya 2, P-nya 1 ya. Nah, biar lebih besar, tulisannya juga harusnya putih, text white. Nah, kalau terlalu putih kita bisa kasih opacity lagi di 80 misalnya. Nah, ini cocok. Terus jangan lupa dikasih placeholder input your task misalnya ya. Nah, di sini ada placeholdernya ya. To-do app-nya juga jangan lupa ini harusnya text white ya, biar mantap. Oke. Oke, setelah itu di sini ada button plus gitu ya. Ini untuk menandakan ditambah gitu. Nah, biar enak lagi, ini dimasukin, dikelompokin dalam satu div, button dan inputnya. Agar apa? Agar bisa kita gunakan flex. Oke, flex gunanya buat apa? Gunanya biar memudahkan untuk kanan dan kirinya ya. Jadi ini misalnya dikasih MB, ini juga udah enak nih. Ini MB2, jadi langsung semuanya. Kalau tadi kan nggak semuanya. Ini jadi dianggapnya satu kelompok gitu ya. Oke, di sini flex, habis itu item center. Oke, border ini dikasih class name dengan border white lagi boleh, opacity-nya 20 atau 30 ya. P-nya 2. Kursor pointer, lalu ini kurang border. Nah, kelihatan. Terus rounded-nya MD juga. Karena MD mungkin untuk gara-gara flex dia ngikutin input ya tingginya. Jadi PY-nya nggak perlu, kita taruh X aja, PX. Oke. Ada tangga. Kita kasih gap dulu ya. Gapnya 2 biar ada gapnya. Nah, enak. Terus itu PY-nya kita kasih 1 juga biar sama. Tahu ini kalau misalnya nggak dikasih flex gimana nih? Enggak sih, nggak dikasih item center gitu ya. Nah, kalau dikasih item center ini nggak perlu. Oke, nah nggak usah dikasih item center ya teman-teman. Jadi tingginya udah nyesuaiin. Kalau misalnya dikasih item center, nah dia berubah tingginya. Jadi item centernya apa saja, biarin di flex, biar bisa gapnya gampang ya. Terus jangan lupa teksnya white. Oke, nah jadi putih, tapi ini warnanya coba kita BG-nya oranye gitu ya. Ada oranye nggak? Oke, bisa oranye 400. Nah, gitu. Terus kalau di hover, kita kasih BG oranye-nya naik ya, jadi 500. Oke, cakep. Jadi ini masuk, klik gitu. Nah, ketika kita klik, yang berubah adalah current task-nya ya. Current task-nya berubah. Nah, kita harus masukin ke sini, dan dimana task-nya ini nanti kita tampilkan. Tampilkannya dengan cara di mapping. Oke, kita masukin UL ya, anggap aja masukin UL. Terus
kita mapping task, map, masukin tasknya, ada indeksnya, kita mapping, return, jangan lupa. Di sini kita pakai li dulu ya sebagai contoh, task.task gitu ya. Nah, ini kalau misalnya namanya kok aneh gitu, apa ini ubah jadi item juga nggak apa-apa, biar nggak keubah, biar nggak bingung. Terus dikasih key-nya index ya, karena di React kalau di map nanti per mappingnya ini biar ada yang beda gitu ya, ada yang beda satu sama lain pembedanya. Oke, di sini di mapping nggak ada apa-apa karena task isinya belum ada apa-apa. Kita bikin function untuk handle add task gitu ya, misal kita bikin function. Di sini kita pengecekan dulu current tasknya tidak boleh kosong. Nah, kalau current tasknya udah nggak boleh kosong, nanti kita masukin current tasknya ke task sini. Oke, caranya gimana? Caranya adalah task.push ya, bisa di push. Terus atau gini aja, kita set task. Nah, bisa sekalian kita masukin array ya, task yang sebelumnya ada kita masukin. Ini jadi destructing method, jadi semua nilai di sini kita keluarin dulu, lalu kita tambahkan dengan nilai baru. Kita masukin objek ya, sesuai dengan objek ini ada tasknya berisikan current task, dan isCheck-nya kita kasih false ya, karena semuanya mula-mulanya false gitu. Nah, di input di handle task ini kita akan masukkan ke button gitu. Ini buttonnya kalau kepanjangan kita bisa pindahin bawah gini juga apa-apa. Oke. Nah, ini on click handle add task. Nah, semuanya udah digunain. Jadi kalau kita balik, kita masukin HTML, kita klik, nah muncul ya. Tapi ini belum kita styling ya, karena baru ini doang. Ini sebagai contoh aja. CSS, klik. Nah, ini ketika diklik ininya nggak hilang ya teman-teman ya, nggak enak ya. Nah, itu bisa diklik-klik lagi berarti. Nah, kita tambahin di sini ada ketika berhasil set tasknya, current tasknya juga kita ubah jadi kosong. Oke, ketika hilang kita diklik, nah kosong. CSS, nah kosong. Kita laluin, nah kosong gitu. Jadi nggak bisa diklik berkali-kali ya. Dan kalau kosong nggak akan ngapa-ngapain karena ada pengecekannya selama tidak kosong. Oke, lalu setelah itu kita berhasil, kita pisah ya LI-nya ini, karena nanti saya pengen di LI-nya ini ada button untuk cek, di sini juga bisa ada edit, bisa juga delete. Makanya enaknya ketika di mapping kita bikin komponen baru. Makanya di sini kita bikin folder komponen. Oke, dalamnya ada list task gitu ya, misalnya .tsx. Lalu kita bikin export default function list task. Nah, ini parameter hilangin, return. Oke, di sininya li ya, ngikutin aja nggak apa-apa. Di li ini kita akan memasukkan beberapa hal gitu. Salah satunya adalah item tasknya, lalu juga indeks keberapa ya, karena nanti kita buat delete, buat edit, kita pakai indeks ini, dan hal lainnya gitu. Oke, di sini mulai aja. Pertama kita masuk, karena datanya dari parent ini ya, di React kita bisa menggunakan props, interface, eProps gitu ya. Yang data yang akan kita masukkan ke sini, salah satunya adalah tasknya itu sendiri, tasknya apa, terus tasknya juga ya teman-teman, karena nanti untuk perubahan di sini untuk edit, delete, dan sebagainya. Nah, ini kita ekspor aja interface-nya biar bisa digunain di anaknya, di task, dan array gitu. Terus ada set task juga, karena kita ingin merubah ya. Jadi kalau yang namanya state gitu, kita harus merubah dengan set task ini. Nggak bisa diubah tasknya langsung berubah, nggak bisa ke re-render gitu ya. Paramnya itas, array, terus return void. Oke, kita task, terus satu lagi is check gitu ya.
is check, atau kita masukin list IDX dulu lah untuk is checknya nanti kalau dibutuhkan. Oke, di sini udah ada beberapa. Lalu kita masukkan untuk sebagai props gitu ya. Kita pakai extracting method lagi untuk objek. Di sini ada task, ada list, index, ada tasknya, dan set tasknya. Terus kasih tipe data biar nggak error, iProps. Oke, ini masih error gara-gara nggak ada yang dipakai ya. All the subject element nggak ada yang pakai. Nggak apa-apa. Kita masukin dulu di sini li-nya. Saya kasih flex. Lalu justify between. Di sini ada div. Div-nya ini berisikan p ya. P-nya ini apa? P-nya ini task. Nama ya. Nama tasknya apa. Lalu tadi yang saya sebutkan juga bakal ada yang namanya is check ya. Check uncheck gitu. Ini kasih class name, flex dulu, item center. Di sini ada button gitu ya. Ada button yang di dalamnya nanti akan berubah-ubah. Cons set check is check gitu ya. Oh, kita nggak perlu teman-teman, nggak perlu bikin stat di sini. Langsung nanti kita ubah di set tasknya ya. Oke. Nah, yang pengen saya bikin adalah di mana di sini tuh nanti ada lingkaran, terus nanti bisa diklik, nanti ada muncul centang gitu ya. Nah, salah satu cara yang paling enak itu pakai React Icons, teman-teman. Jadi, React itu punya library namanya React Icons. Nah, di situ banyak icons gratis yang bisa kita gunakan. Nah, ini kita bisa gunakan untuk gambar tadi ya, ketika diklik nanti ada centang. Cari aja cek gitu misalnya. Nah, nanti muncul kan kayak gini. Nah, nanti ini bisa kita warnain, teman-teman. Oke, di sini kita install dulu dependencies-nya yaitu npmi react icons. Oke, npmi react icons-nya udah keinstall. Jadi kita bisa gunain ini untuk dapat aset-aset yang kita butuhkan ya. Nah, yang salah satu yang ingin pengen saya ini installnya adalah check circle ini. Nah, check circle copy. Nah, kalau error tinggal klik Ctrl spasi ya teman-teman. Nanti nah akan muncul seperti ini. Klik aja, nanti ke import otomatis. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa import kayak tadi, ya copy yang ini taruh paling atas gitu. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan apakah si tasnya itu mending ini kita ini aja ya, dari sini tuh yang dikirimin tuh itemnya ya. Item kan udah berisi tas sama ischecknya. Boleh deh kita ganti ya teman-teman, item kita pakai itas gitu. Jadi si itemnya ini namanya jangan tas, kita ganti item. Ini item dot task gitu. Nah, enak nih. Jadi di sini juga bisa ada pengecekan item dot ischeck gitu. Kalau misalnya ischecknya true, maka yang kita akan kirimkan yang gambar yang muncul ini. Nah, kalau false, saya pengen lingkaran kosong aja. Jadi coba ini ganti circle aja, cari circle. Lingkaran kosong. Nah, di sini ada. Oke, kita pakai ini aja. Tapi pada sini biasa kontrol spasi, nah muncul, klik. Nah, nanti kan ke copy paste ke import otomatis gitu. Oke, klik. Terus di sini kita ubah li-nya jadi list task ya. List task. Nah, ini komponen yang udah kita buat. Nah, ini error gara-gara kita belum ngirimin props-nya. Tadi props-nya ada item.
item bakal isi item, terus ada task, kita isi task, ada set task, kita isi set task. Satu lagi ada list IDX gitu, ada list IDX, kita taruh IDX. Nah, list IDX ini, oh bukan boolean teman-teman, maaf, ini number ya. Nah, IDX-nya benar, jangan lupa dikasih key, key-nya IDX juga. Oke, ini biar nggak kepanjangan, kita taruh bawah semua. Nah, sip. Udah berhasil kita kirimin semua data yang dari parents ke anaknya ya, komponen list task ini. Nanti data-datanya itu bisa kita manipulasi nih di sini, enak nih. Ini cukup dulu, coba kita lihat hasilnya. Save dulu, ini gak dipakai dulu. Kita coba lihat npm run dev. Sebelumnya udah ada ya, sorry. Nah, ini udah ada. Kita ke sini. Nah, HTML, klik. Nah, udah berhasil kan? Nah, tapi belum bisa kita klik atau sebagainya. Nah, jadi pengennya itu nanti ketika diklik ada muncul tanda seru apa? Tanda centangnya ya, warna hijau gitu kan, bagus. Nah, tapi ini gak enak juga ya, misalnya kita tulis Tailwind, kan enaknya di enter ya, orang kalau biasanya ngetik pakai keyboard. Nah, coba ya kita bikin dulu handle enternya nih di sini. Ya sabar teman-teman, ini kalau mau ditutup ininya ngalangin, kita kontrol backtick lagi. Ini juga kalau mau ditutup kontrol B gitu. Nah, enak nih. Tapi nggak apa-apa, saya buka aja. Di sini saya bikin di app ya. Di parents-nya kita bikin const handle enter. Handle enter ini biar nanti setiap kita masukin pakai enter aja bisa nih. Jadi ada event, dikasih tipe data ya. Karena enter itu keyboard, nanti ada keyboard event. Nah, tapi pilih yang bawah ini ya, yang ada import React-nya. Soalnya kalau nggak pakai ini error nanti. Nah, kita akan masukin di input ini. Jadi setiap kita masukin input on key down gitu, nanti handle enter bisa kita gunakan. Oke, nah di sininya kita masukin generate HTML input element karena ini input element. Ini udah berhasil. Nah, di sini pengecekan if i.key-nya sama dengan enter, oke, maka kita akan menjalankan handle add task gitu. Oke, jadi nanti di sini HTML Tailwind enter tuh bisa teman-teman, bisa Tailwind, bisa JavaScript misalnya ya, misal ini contoh aja kita, bagus ya jadinya. Terus ini masih belum enak ya, kita kasih styling dikit. Ini masih text white. Oke, bagus. Terus untuk yang circle-nya, ini circle yang bawah ya. Ini juga white dulu, tapi kalau di hover boleh jadi text green gitu ya. Nah, 400. Oke, nah kalau di hover jadi gini. Ini class name, ini udah langsung text green aja ya. Karena udah dicentang sama 400. Nah, di sini enaknya buttonnya. Oke, div-nya ini kita kan udah flex ya, itemnya udah center. Tapi ini rada kurang naik. Kita kasih MB aja satu atau PB1 gitu. Enak gak? Nah, lumayan enak ya, udah rada tengah ya kelihatannya ya. Oke, di buttonnya juga class name, ada kursor pointernya. Cursor pointer biar kalau di hover, nah jadinya ada kayak mau diklik gitu. Terus di sini dikasih gap biar nggak terlalu dekat. Oke, enak nih, udah enak ya, udah lumayan bagus. Terus ini dikasih MB juga nggak apa-apa nih, biar nggak terlalu dekat juga. Nah, bagusnya udah ada jarak. Terus ini gimana caranya untuk diklik nanti ada muncul yang ini ya, check circle-nya ini. Kita bikin functionnya const handle check. Setelah masukkan function, nah kita ubah data dalam tasknya ini kan dengan cara pakai set tasknya ini. Simpelnya mah task. Nah, ini indeks keberapa, makanya kita butuh list index.
Di list ini yang kita ubah, kita ambil ischeck-nya, kita ubah nilainya jadi task dot list index dot, oh sorry, ini nggak usah pakai titik, dot ischeck. Paham nggak teman-teman? Jadi data yang sekarang akan kita ubah dengan data sebaliknya. Jadi misalnya ini kan nilainya true nih. Nah ini berarti juga kan true, tapi kita kasih negasinya. Berarti data yang di sini kita ubah ke false, dan kalau diklik lagi nanti jadi true. Jadi kebalikan terus di sini. Nah cuman ini nggak akan ngerubah apa-apa ya. Di ini kalau diklik-klik juga nggak akan keubah. Kita harus masukin ke set tasknya karena ini adalah state gitu. Data tasknya kita masukin lagi karena udah berubah. Handle checknya kita taruh di on click di sini. On click, nah kira-kira nggak muncul. Nah muncul on click handle check. Nah, jadi kalau misalnya buttonnya diklik akan men-trigger function ini. Nanti task yang ada di dalamnya is checknya kita ubah sesuai list indexnya karena tadi tasknya itu kan array. Nah, list index berapa? List indexnya kita ngambil dari parent. Jadi setiap list tuh indeksnya berbeda ya, udah pasti ya indeksnya di sini. Nah itu kenapa list indexnya saya masukin. Jadi kalau misalnya kita ke sini diklik, wah belum bisa ya teman-teman. Ini kenapa belum bisa? Kita coba cek di konsol log ya, sekalian dibagi. Apakah ini kepanggil? Konsol log handle check. Nah ini udah muncul nih. Handle check. Nah teman ini, oh ternyata nggak kerubah. Kan benar kan teman? Ininya nggak diakui berubah. Nah cara paling enaknya kita jadi distracting method lagi. Jadi kayak bikin array baru. Jadi distracting method task sebelumnya. Oke. Nah kita tutup aja. Nah udah benar deh. Nah cuman kalau kayak gini doang nggak enak, nggak bagus-bagus juga ya. Ininya mending kita ubah ya nggak sih? Jadi enaknya kalau misalnya ini di bener gitu, ininya kecoret karena berarti tasnya udah kita jalanin kan. Oke, kita mulai di sini P-nya eh kita masukkan pengondisian ke class name-nya. Caranya nggak bisa pakai yang titik back apa? Nggak bisa pakai titik dua kayak gini ya. Kita harus pakai backtick nih. Nah kalau pakai backtick harus pakai kurung kurawal curly gitu. Kita pakai backtick. Nah ubah ke backtick. Nanti kita bisa melakukan pengkondisian di dalamnya gitu. Nah enaknya gini. Nah masukkan pengkondisian. Kalau misalnya item.isCheck-nya itu true gitu, maka saya pengen ada style line through gitu. Nanti ada yang nyoret. Nah gini tuh teman-teman. Kalau diklik, nah jadi bagus ya. Kalau stop diklik, ini bakal ada yang dicoretnya gitu. Misalnya JS klik. Nah ini udah lumayan nih. Jadi udah bisa ngecek, udah bisa uncheck gitu ya. Tas-tas yang udah kita buat. Sekarang kita bikin edit sama delete-nya nih. Oke, teman-teman, kita bikin di bawah karena ini justify between, makanya tadi saya justify between biar ini yang ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan gitu. Kita bikin div lagi. Nah, di sini nanti bakal ada button berarti ya. Tapi buttonnya ada dua. Yang satu, nah kita coba cek lagi di React Icons. Kita cari trash gitu untuk hapus. Nah, di sini ada trash, kita pilih aja bebas teman-teman mana. Saya pilih yang ini aja biar cepat ya. Yang penting mirip tong sampah, jadi mengindikasikan mau dihapus. Biasa kontrol spasi tab udah di ini, udah di import. Terus class name text rate-nya 500 deh. Nah, jadi ada warna merah gini. Kayak biasa, ini juga dikasih styling, bentar ya. Nah, dikasih styling, cursor pointer, terus ini kalau di hover ini rate-nya mengecil gitu ya, intensitasnya ke 500 400 deh. Nah enak nih, udah bagus. Habis itu untuk editnya
Kita cari pensil aja. Di sini cari pensil buat edit. Teman-teman bebas juga. Saya biar cepat. Ini cari pensil. Terus spasi. Nah, kalau udah. Ini trash. Ini, nah pensil ini. Kita kasih warna biru aja ya. Text blue deh. Nah, blue-nya blue yang 400 deh. Enak gak ini? Coba cek. Kelihatan ya teman-teman ya? Apa coba 300? Nah, oke, 300 lebih kelihatan. Buttonnya kita kasih kursor pointer. Oke. Nah, enak. Terus hovernya warnanya saya ubah. Text blue 400. Lebih tinggi. Ini kebalikannya sama yang red ya. Nah, ini enak nih. Dia udah ada hover-hovernya. Oke. Untuk pelanjutan, jadi ini nanti kalau diklik, saya akan handle untuk delete dulu. Kalau diklik nanti ini kehapus ya. Nah, coba kita langsung bikin aja. Ini hapus dulu konsolnya. Udah berhasil. Cons handle delete task gitu ya. Untuk nama functionnya teman-teman bebas mau ngikutin juga boleh. Untuk handle delete tasknya bisa ada dua cara pakai splice, tapi mungkin saya akan gunakan filter ya. Di sini ada new task, terus task lamanya kita filter. Jadi di sini ada built-in method bawaan, udah enak nih. Di sini value-nya itask ya, kita kasih underscore aja, berarti nggak akan kita masukin. Yang kita akan gunakan adalah indeksnya. Jadi untuk pengecekan selama indeksnya tidak sama dengan list index yang ini. Jadi makanya list index yang ini ditiadakan gitu, nggak diambil. Nah, masukin sebagai new task gitu. Terus tinggal ditaruh aja di sini, on click handle delete task. Oke, misalnya udah bisa, coba ya tailwind-nya kita hapus. Nah, hilang. CSS-nya kita hapus. Nah, hilang. Gitu teman-teman. Hilang. Gitu. Oke, karena delete udah berhasil, sekarang kita masuk ke selanjutnya itu edit. Nah, untuk edit ini, saya pengennya itu konsepnya ketika diklik, nanti ininya tuh berubah dulu jadi input, terus kita bisa mengikuti apapun, terus nanti klik lagi ke save gitu. Oke, makanya di sini saya butuh state baru. Untuk apa? Untuk menyimpan data baru untuk current task-nya ya. Jadi ini kita edited task lah. Set edited task gitu. Terus cons, jadi kan kalau misalnya diklik nanti menjadi input berarti ada kondisinya kan. Berarti is editing gitu kan. Apakah sedang mengedit? Kalau sedang mengedit nanti ini berubah jadi input. Use state, ini boolean aja. False dulu ya. Awalnya nggak ngedit kan. Terus nanti yang kita ubah yang P ini berarti. Nah, kita pengkondisian. Kalau sedang mengedit, kalau tidak sedang mengedit kita aja. Kalau jika tidak sedang mengedit, maka ini akan dimunculkan P-nya ya. Tapi kalau sedang mengedit, maka input yang dimasukkan. Nah, inputnya ini value-nya berasal dari item dot task. Nah, gini. Nah, ini set is editingnya kita masukkan ke yang tadi gambarnya pensil. Jadi kalau diklik, on klik, set editingnya kita ubah. Ini kenapa? Nah, ada negasi is editing. Kalau diklik, nah ini tuh jadi input. Tapi nggak ada ini ya, nggak ada apa, nggak ada stylingnya, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi coba kita styling dulu.
nih. Nah ini tuh input tuh sebenarnya. Input, kita styling dulu inputnya. Seperti biasa kita rapihin. Mungkin kalau teman-teman ada yang bisa lebih cepat, bagus. Ada class name, terus kayak tadi ya, rada kayak tadi, outline-nya none, lalu px2, p1, p1, lalu border b aja, white 30. Coba udah ada. Oh, ini kasih border. Oh enggak, harusnya ada gini ya, harusnya ada bordernya tuh. Kemana bordernya? Ini kalau misalnya rada aneh kita cek aja. Harusnya udah benar ya, harusnya ada border. Coba border white kita. Oh nggak kelihatan ya. Kita ubah teksnya jadi white dulu. Oke, teksnya kayak tadi ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, masih warna itu. Yang satu sebenarnya ini input. Nah ini nggak usah ada p-nya deh, sama px-nya nggak usah deh ya. Bagus nggak ya? Kalau diklik, oh ya, ini lebih bagus sih, tapi lebih nggak kelihatan. Ini harus ada bordernya. Tadi saya taruh border nggak mau keluar deh. Nah, di border apa kita ikutin atas ini aja? Coba border B kita. Nah ini ada border B penuh ya. Oh ya, ininya nggak usah terlalu dekat juga, kita kasih flex juga lah biar enak, di ada gap gitu kalau flex tuh 2. Nah klik, nah ada perbedaan ya. Ini biar nggak berubah-ubah gimana ya, ini mungkin kita kasih flex 1 aja kali. Nah masih, berarti lebarnya mungkin ya W 30 rem misal. Ini nggak full. Dari bagging ya teman-teman, flex. Ini nggak full. W-nya full. Nah gini kan enak kalau diklik. Nah ini masih ada perubahannya, Y-nya juga nggak full, berarti harus W full gitu. Nah bagus, tapi ini masih ada perubahan-perubahan gini. Mungkin pas P-nya itu boleh P1 juga ya, apa ini dihilangin aja. Nah tapi malah naik-naik gitu. Coba kita kasih PB 3 pixel, kecil banget aja. Nah ini enak kan, gak ada terlalu perubahan besar apa gimana. Pas kayak gini nih bisa diedit nih gitu. Tapi ini belum bisa. Coba sekarang kita edit tasnya. Nah sekarang inputnya ini value-nya value-nya itu harusnya edit tas apa tas ini gitu. Kita bikin function aja dulu ya. Const handle confirm edit. Confirm edit, jadi setelah ininya dinyalakan gitu, ini nanti juga mending gambarnya diganti juga ya, jadi kelihatan gitu ini tuh pengen diedit sama pengen di confirm gitu kan. Nah ini bisa di confirm atau diedit gitu. Ini juga kasih deh
Nah, maaf ya teman-teman, saya ada pengen ini itu kasih gap juga, gap 2. Nah ini kan nggak terlalu dekat gitu. Nah gini, nah ini bisa ada bedanya lah seharusnya. Oke, nanti kita ubah. Nah pas edit, ini tuh bisa diedit nih, ini harusnya pada diklik-klik bisa diedit. Oke, berarti caranya pertama itu ketika ini diklik, yang dimasukkan ke sini. Oh bisa. Oke, berarti ini value-nya edited task. Value-nya edited task, yang mana edited task ini ngambil dari task list idx gitu ya, dot task gitu. Jadi nilai awalnya itu dari sini. Kita masukkan ke sini biar bisa diubah-ubah dulu, karena nggak bisa langsung ubah ke sini kan, susah. Sekarang kita ubah dulu yang ada, yang state baru gitu. Ini kayak new gitu kan, new task gitu. Bisa kita ubah. Nah, value-nya di sini ketika on change, ini kan enak, set edited task gitu. Edited task dari mana? Dari target value kayak tadi. Oke, sip. Jadi ini harusnya udah bisa diubah-ubah HTML. Nah, kan udah bisa. Oke, nanti handle confirm edit. Jadi ketika diklik lagi, nah ini confirm. Jadi ini keubah gitu. Caranya confirm. Kayak tadi, kayak add task juga. Edit tasknya nggak boleh kosong. Setelah itu, berarti task ininya diedit. Task dengan list idx dot task, kita ubah ke edited task, terus kita set task, kita destructing method tasknya biar dianggap ini baru gitu, handle confirm edit. Nah nanti ini kita bikin dua aja ya, dua button gitu. Itu buttonnya kita cari lagi, ini upload gitu. Nah di sini ada icon mengenai upload, kita pakai aja, cari yang paling teman-teman enak. Kalau misalnya saya kelamaan tinggal dipercepat aja, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Saya cari yang bagus ini deh. Oke, sip. Nah ini ada dua button. Nah ini tinggal biasa pengecekan lagi. Jadi misalnya lagi is editing, kalau misalnya lagi is editing, yang saya akan munculkan adalah ini. Ini udah saya kopas deh tuh. Nah yang ini gitu. Ini pindahin. Biasa Ctrl spasi tab. Di sini harus titik 2, masukin button yang baru. Nah ini bukan set editing lagi, tapi ini confirm edit ya teman-teman. Ini apa tadi, handle confirm edit. Jadi menjalankan function ini, handle confirm edit. Nah, jadi harusnya berubah nih teman-teman. Jadi kalau misalnya diubah tailwind, nah kalau kita klik, nah ininya berubah kan, biar bagus aja. Nanti ketika diklik, nah ini tuh sebenarnya confirm gitu. Ini tuh udah diubah. Nah selama identitasnya nggak kosong, kita terus udah berhasil dirubah tas aslinya, terus is editingnya kita balikin lagi. Is editingnya kita balikin lagi ke sebaliknya ya. Jadi kalau diklik, nah bisa teman-teman, udah bisa lagi. Terus sekarang udah kita bisa ubah harusnya Tailwind CSS, klik. Nah udah berubah kan teman-teman, berhasil diedit gitu. Oke, sekarang kayak biasa kayak tadi ini belum bisa di enter ya teman-teman, nggak enak ya kalau bisa di enter. Tuh, saya udah klik enter nggak bisa. Kita bikin handle enternya juga di sini. Cons handle enter
edit gitu biar ada beda. Terus E-nya biasa, keyboard event yang bawah, kasih generic, HTML, input element, if e.key-nya sama dengan enter besar, kita jalanin handle confirm edit. Kita masukin on key down-nya di sini. Handle confirm edit. Sip. Handle confirm edit, handle enter edit. Sorry, handle enter edit. Nah, jadi kalau misalnya ada HTML, CSS, JavaScript, kita React gitu, enter, bisa kan? Bisa dihapus juga, bisa di ini. Udah berhasil nih teman-teman. Cuman ada satu permasalahan ya, tinggal satu lagi. Jadi kalau misalnya ini di reload, nah hilang teman-teman. Gimana cara misalnya ketika kita udah hilang gitu, kita udah buang, kita udah pergi kemana masih ada muncul, gimana caranya? Karena di direct ini enak banget, kita tinggal pakai effect teman-teman. Jadi setiap tasnya berubah, kita tinggal taruh di application, di sini ada local storage. Jadi ini teman-teman bukanya klik kanan, inspect ya, atau Ctrl Shift I. Nah, sama aja. Ada local storage ini ya teman-teman. Nih, saya udah punya sebenarnya tas ini. Di ini kita hapus aja. Ini juga project-project sebelumnya, images hapus aja. Nah, gimana caranya? Tinggal list effect aja di sini. List effect. Nah, setiap kali tasnya berubah, kita akan melakukan save di local storage dengan nama tas. Nah, kita akan masukkan tasnya ini ke local storage. Caranya kita harus ubah ke string ya teman-teman nih. Ini harus string. Kita hapus dulu. Titik 2. Nah, key-nya string, value-nya harus string. Sedangkan kita objek ya. Objek array lagi, array of object lagi. Ini namanya ini tas, makanya ada cara yang paling gampang itu pakai JSON teman-teman. Kita ubah. Jadi kalau JSON itu array atau objek itu jadi string. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai string biasa kayak gini, nanti malah nggak bisa teman-teman. Coba aja nanti kalau misalnya mau dicoba bisa. Pakai JSON stringify, ini paling enak, masukin tasnya gitu. Nah, cuma nanti ada masalah, ini nggak boleh kosong ya. Jadi kalau bisa setiap kali kita masuk, itu kita ngambil dulu dari local storage di sini. Makanya nanti stage pertamanya ini kita harus ngambil dari local storage teman-teman. Get item. Get itemnya kita tadi namanya apa? Task. Nah, misalnya nggak ada, gimana kan itu error kan? Kita harus kasih pengondisian karena ini TypeScript. Kalau misalnya ininya nggak ada, oh ya sama ini kan dapatnya string ya. Tuh, dapatnya string atau null, sedangkan ini itas gitu. Kita pakai JSON lagi, tapi ini pakai parse. Jadi yang awalnya string kita ubah ke objek. Nah, oke. Sekarang, nah nggak bisanya karena ada string atau nggak null. Ya udah, kalau misalnya null nggak ada gitu ya, jadi di sini masih kosong kayak gini. Atau kita kasih string dalamnya array. Jadi nanti array kosong kalau dimasukin ke parse, dia jadi array lagi. Sip. Oke. Nah, ini biar tuh, ini nanti muncul karena set item kan. Set item, tasnya kan masih kosong, tasnya tadi dari sini, gara-gara get item nggak ada, ngambilnya dari sini. Oke teman-teman, coba kita cek ya HTML, enter, nah muncul. Nah, jadi enak nih teman-teman, kita bisa ngelihatnya real time ya. Nah kalau local storage ini kan mau kita keluar dari webnya juga nggak masalah teman-teman. Halloween, nah tuh is check false false, misalnya kita gini, nah berubah terus mau kita hapus, nah kehapus. JavaScript hapus, nah kehapus. Udah, kita reload, tuh nggak ada perubahan tuh. Kita silang misalnya, teman-teman pengen mati dulu deh, terus ngubah indeksnya boleh
indeksnya my to do app save. Oke, kita balik lagi npm run dev. So, nah ini udah berubah. Nah, masih ada. Karena ini kita bikinnya di local storage. Kalau di local storage itu teman-teman bisa simpan kapan aja. Makanya tadi juga ada task kan sebelumnya. Task itu udah zaman kapan itu. Ada sebelumnya ada image. Jadi itu proyek-proyek saya sebelumnya. Di sini kalau teman-teman ubah apapun, input gitu tuh muncul. Ini mau diedit, Tailwind, tambahin CSS. Nah, tuh ubah. Oke. Jadi itu aja teman-teman. Video kali ini untuk to-do list app-nya. Ini mungkin sederhana dan mungkin masih banyak kekurangan. Teman-teman mungkin lihat di sini ada kekurangan di sana sini, ada baiknya kodenya seperti ini. Teman-teman boleh komen di kolom komentar. Kita juga bisa diskusi di situ. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.